Baik, karena sudah pukul 9, langsung saja kita mulai acaranya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Dr. Aditya, dalam acara seminar ilmiah yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Bayangkara Denpasar yang ke-45. Acara ini diselenggarakan dengan dua topik yang berbeda. Dengan yang pertama, yaitu neurointervensi pada stroke akut, yang nantinya akan dibawakan oleh guru saya sendiri, yaitu Dr. Kumaratini, spesialis neuro, konsultan. Lalu untuk topik yang kedua, yaitu infak miokard akut, trombolisis versus intervensi koroner perkutan, yang akan dibawakan juga oleh guru saya sendiri dan juga role model saya, yaitu Dr. Kadek Susilo Darmo, spesialis jantung. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Untuk topik yang pertama ini dibawakan oleh Dr. Kumaratini. Dr. Kumaratini secara singkat saja, beliau merupakan dokter di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Udayana. Kemudian beliau juga seorang neurointervensi pertama di Bali, dan beliau juga menyelesaikan neurointervensinya setahun di New Delhi, India, antara tahun 2013-2014. Jadi pengalaman beliau sudah cukup panjang untuk di bidang ini, sekitar kurang lebih 8-9 tahun. Oke, tentunya sejawat yang di rumah dan sahabat Bayangkara pasti jelas memiliki banyak pertanyaan. Jadi saya persilakan nanti bisa menulis di kolom pertanyaan atau di chat box. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas di sesi yang terakhir. Nah, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan untuk Dr. Kumaratini. Ya, terima kasih. Bentar dulu ya. Terima kasih Dr. Aditya atas informasi yang cukup padat tadi tentang saya, dan saya juga sangat berterima kasih pada Rumah Sakit Bayangkara ya sudah memberikan kesempatan dan undangan pada saya untuk membawakan materi yang memang sedang lagi naik daun sekarang ya, interventional therapy, terutama pada kasus-kasus stroke akut, baik itu stroke iskemik atau perdarahan. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi dan salam ya untuk teman-teman sejawat yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa membawakan manfaat buat teman-teman sejawat semua. Terakhir saya juga menyapa teman saya Dr. Susilo, spesialis jantung. Lama nggak ketemu, biasanya warawiri di Sanglah, Rumah Sakit Prof Murah ya sekarang. Tapi kita sudah terpisah oleh rumah sakit sekarang. Nggih, slide saya yang share atau bagaimana ini? Bentar ya. Tadi sudah saya buka. Mohon maaf. Oke. Oke. Sebentar. 1-2 detik lagi. Ya. Jadi sudah terlihat ya dengan jelas nggak? Sudah terlihat jelas, dokter. Panah saya juga sudah terlihat ya, bergerak kemana ya? Sudah, dokter. Oke. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya dengan judul Cerebral Digital Subtraction Angiography atau kita biasa singkat dengan DSA ya. Kapan dia diperlukan untuk kasus-kasus stroke. Jadi sebelum kita memulai ke topik tentang stroke, sebaiknya kita juga ada outline yang ingin saya sedikit jelaskan sebagai highlight, yaitu apa interventional neurology dan apa itu cerebral DSA, dan digunakan pada indikasi kasus-kasus vaskuler atau stroke yang mana DSA ini diperlukan berdasarkan guideline dan juga pengalaman dalam menjalankan tugas ya sebagai seorang neurointervensi. Jadi
intervensional neurologi adalah saat ini sudah merupakan subdivisi dari bidang neurologi, ya, di mana subdivisi vaskuler neurointervensi ini adalah merupakan bidang yang bekerja menggunakan teknologi kateter, ya, kemudian juga kita dibantu oleh alat imaging yaitu berupa SIAM, dan diperlukan seorang dokter yang memang berkompetensi. Jadi dia menempuh pendidikan khusus untuk bisa melakukan diagnosis dan tata laksana endovaskular untuk penyakit-penyakit susunan saraf pusat yang melibatkan pembuluh darah. Nah, dengan adanya perkembangan dari intervensional neurologi ini memberikan kesempatan pada seorang neurologi vaskular untuk berperan aktif baik dalam diagnosis dan juga manajemen cerebrovaskular. Sebenarnya intervensional neurologi ini sudah sejak tahun 1928 ya diprakarsai oleh seorang neurolog dari Lisbon, Portugal dengan nama Egas Moniz. Ini merupakan yayasan tempat saya sekolah dulu di New Delhi. Mereka membuka yayasan di berbagai center. Ya, beliau yang pertama kali melakukan injeksi pada arteri karotis interna, kemudian dipublish pada Review Neurologic, ya, dan dikenal dengan istilah angiogram yang kemudian berkembang menjadi DSA. Awalnya sebelum ditemukan intraarterial DSA, mereka menggunakan intravenous DSA. Tentu saja memerlukan waktu lebih lama, kontras lebih banyak, dan gambar yang blur seperti ini. Dengan pengembangan DSA ini yang dikerjakan pada awal-awal tahun 1930-1940, kita bisa mendapatkan gambaran jauh lebih jelas dengan menggunakan menginjeksikan kontras langsung di intraarteri, jadi tidak melalui vena, karena vena akan keliling dulu dia, ya. Nah, sedangkan cerebral DSA sendiri adalah merupakan prosedur diagnosis, ya, yang digunakan untuk mengevaluasi pembuluh darah intra dan ekstrakranial baik pada leher ataupun kepala, ya, kepada kepala, di mana dia menggunakan kateter yang diarahkan dinavigasi ke pembuluh darah ekstrakranial menggunakan panduan fluoroskopik, ya. Kemudian dilakukan injeksi kontras untuk mendapatkan gambaran anatomi dan abnormality dari pembuluh darah. Jadi kita menggunakan akses, makin berkembang akses yang sekarang digunakan untuk DSA, tapi umumnya karena kita mengakses otak, kita lebih menyukai akses femoral karena berjalan lurus, ya. Jadi kita melakukan akses di common femoral arteri, di mana di sini merupakan tempat masuk dari kateter sehingga kita bisa mengakses semua pembuluh darah supra-aortic vessel namanya. Umumnya dengan lokal anestesia, kecuali pada pasien-pasien yang memang anxious, gelisah, atau memang memerlukan tindakan yang sangat cukup lama. Contohnya pada spinal DSA, nggak semua orang bisa 1-2 jam tidur terlentang di atas hardboard daripada ranjang yang keras dari cath lab, ya. Kadang-kadang kita memerlukan sedasi untuk membuat pasien menjadi lebih nyaman. Alat yang digunakan adalah tentu saja femoral sheath yang merupakan pintu masuk kita ke pembuluh darah arteri femoral, kemudian kateter dengan berbagai macam lengkungan tip untuk mengakses pembuluh darah otak, kemudian kontras media, ya, kita lebih memilih untuk otak adalah yang iso dan hipoosmolar untuk mencegah komplikasi perembesan kontras melewati blood-brain barrier ke otak sehingga kadang-kadang bisa menimbulkan gejala kontras induced encephalopathy. Nah, yang terpenting adalah kita harus menggunakan heparin karena rekan-rekan tahu istilah dari surface kontak, ya, pada proses koagulasi, di mana apabila darah bersentuhan dengan dinding yang bersifat asing, terutama seperti ini kita menggunakan kateter, pasti akan memicu terjadinya pembentukan koagulasi atau pembentukan gumpalan darah. Nah, jadi pemberian heparin sangat diperlukan, ya, secara continuous flushing ataupun intermittent flushing untuk mencegah terjadi komplikasi pembentukan trombus durante prosedur DSA. Nah, ini adalah mesin cath lab yang kita gunakan, ya. Ini adalah alat SIAM. Di sini pasien berbaring dan di sini adalah screen yang kita gunakan untuk melihat imaging yang akan kita evaluasi atau yang mengarahkan kita untuk melakukan prosedur. Jadi ini jantung, ya, biasanya kalau otak ya di kepala nih otak. Jadi mesin SIAM bisa bergerak ke beberapa arah, tentu saja pada daerah-daerah ekstrim dia tidak bisa, ya, jadi sudut yang terlalu ekstrim dan membahayakan operator akan ada tanda lampu merah atau
akan ada pembatasan dari mesin, tapi kita bisa secara dinamis menentukan posisi mana yang ingin kita gunakan untuk melihat kelainan pembuluh darah tersebut dan pada saat kita melakukan terapi. Nah, jadi pasien terbaring, nah ini contohnya tempat pasien berbaring, ini adalah si arm yang terus akan bergerak dan kita melakukan navigasi di sini sambil melihat layar. Ini adalah prosedur yang secara umum kita lakukan untuk interventional neurology di bidang vaskular. Kemudian kita melakukan kateterisasi selektif ya, kateter yang kita navigasi dari pembuluh darah arteri di pangkal paha, femoral arteri, kita navigasi melewati aorta abdominalis, kemudian aortic arch atau arcus aorta untuk mengkanalisasi, mengkanul ya, menghook kateter kita sehingga bisa naik ke atas mengevaluasi 4 pembuluh darah utama otak, yaitu yang di sini adalah arteri vertebralis kanan ya yang merupakan cabang dari subclavia kanan, kemudian arteri carotis communis kanan, carotis interna kanan, carotis communis kiri, carotis interna kiri, kemudian subclavia kiri dengan cabangnya adalah vertebralis kiri. Kita tahu vertebralis akan bersatu di atas menjadi arteri basilaris yang memberi makan sirkulasi posterior. Nah, ini cara kita menavigasi, kita menggunakan fluoroscopic image. Saya lupa simpan gambarnya. Jadi kateter akan terlihat seperti ini. Ya, kita bisa mengetahui, oh ini sudah masuk ke arteri innominata, oh ini sudah masuk ke carotis communis kiri dengan melihat bentuk lengkungan daripada kateter kita. Nah, bagaimana dengan safety-nya? Tentu saja komplikasi pasti akan tetap ada pada setiap tindakan, pada setiap apapun menyuntik pasien dengan obat pun kita bisa mendapatkan komplikasi ya. Jadi komplikasi untuk cerebral DSA dibagi dua, yaitu neurological complication, non-neurological complication. Neurological complication dibagi menjadi yang reversible dan yang permanen. Reversible itu terjadi sekitar 2,5%, sedangkan yang permanen terjadi sekitar 1%. Nah, biasanya komplikasi neurologik itu bisa ringan ke berat. Yang ringan seringkali kadang-kadang pasien yang hipersensitif dia sakit kepala, ada yang mengeluh vertigo, dizziness tapi jarang sekali ya. Kemudian ada yang mengalami reaksi seperti bingung, terutama yang pasien-pasien yang berisiko tinggi, terutama yang usia tua dan juga dengan diabetes mellitus. Dan kadang-kadang ada kita temukan cortical blindness, tapi hampir 99,9% akan mengalami perbaikan dalam waktu 24 sampai 72 jam. Terlapor di sini 1%, tapi pada jurnal terakhir komplikasi permanen ditemukan pada angka yang jauh lebih kecil, itu 0,08%. Ini berkaitan dengan kemajuan daripada teknologi kontras yang hypoalergik, kemudian ISO dan hipoosmolaritas. Demikian juga komplikasi non-neurologis yang paling kita harus perhatikan adalah renal failure. Tentu saja sebelum tindakan kita harus mengecek kadar fungsi ginjalnya. Apabila sangat diperlukan dan kita mendapatkan izin dari nefrolog untuk melakukan tindakan DSA, tentu saja dengan pendampingan dari nefrologis ya, mungkin dengan memberikan hidrasi 24 jam sampai setelah tindakan, 48 jam setelah tindakan, kemudian kita melakukan mungkin pemberian asetilsistein yang merupakan antioksidan dan juga untuk melindungi ginjal akibat kerusakan daripada kontras ya. Tapi selama ini sih hampir tidak pernah ada renal failure yang terjadi apabila pasien dihidrasi dengan baik, dan kontras yang kita gunakan juga harus kita pilih. Kemudian apabila terjadi trombosis pada arteri-arteri distal yang memerlukan trombolisis itu sekitar 0,2%, hematom pada tempat puncture sekitar 0,5%. Ini biasanya pada pasien yang sering pada pasien yang gemuk di mana aksesnya susah, sehingga kita harus melakukan beberapa kali puncture. Overall major complication adalah sekitar 2% ya dari tindakan diagnostik ini. Kemudian apa keuntungan daripada DSA? DSA itu basicnya adalah subtraction, jadi ada penghilangan dari gambar tengkorak kepala, brain, CSF, mendingan semua hilang. Jadi kita murni hanya melihat pembuluh darah. Ya, jadi kita melihat clear image of contrast flowing through vessels. Jadi kita bisa melihat aliran dari kontras tersebut melewati pembuluh darah sehingga membentuk gambaran pembuluh darah yang sangat detail ya. Dan bisa menemukan adanya abnormalitas dalam millimeter range, jadi dalam ukuran yang kecil. Dan dia juga merupakan real time study. Kita bisa melihat fase early artery, late artery, capillary, venous, dan juga fase sinus. Sehingga kita bisa menyetop di mana.
fase tersebut apabila kita ingin misalnya mengevaluasi fase vena, ya, misalnya dia mengalami venous thrombosis, kita ingin mengevaluasi apakah stroke-nya ini areal yang mengafek areal otak yang cukup luas atau tidak, kita bisa lihat dari fase kapiler, karena akan terjadi bentukan potongan di mana otak tidak mendapatkan darah. Itu bisa kita lihat daripada fase kapiler. Jadi semua fase memberikan arti dan manfaat masing-masing. Kemudian dia juga bisa memberikan proyeksi berbagai macam arah, ya. Tentu saja ada batasan sekian derajat akibat si arm tidak bisa berputar 360. Tapi kita bisa melihat banyak proyeksi sehingga kita bisa mengetahui real patologi yang sebenarnya. Dan kita juga bisa melakukan manuver pada saat DSA. Contohnya ada misalnya fistula atau robekan pada pembuluh darah karotis, misalnya pasien post radiasi nasofaring, jadi terjadi carotid blowout, pecah karotidnya. Ya, kita ingin melakukan penutupan pada karotis itu. Sehingga untuk melakukan penutupan kita harus tahu apakah tindakan kita ini aman, apakah circulus of Willis-nya komplit atau tidak. Jadi kita bisa melakukan manual compression atau balloon test occlusion pada satu karotis arteri, kemudian kita injeksi arteri karotis seberangnya, kita melihat apakah otak mendapatkan makanan secara sempurna atau tidak. Kalau itu berhasil, kita bisa lakukan. Kemudian head tilt to observe cross flow, atau pada pasien-pasien dengan insufisiensi vertebrobasilar. Contohnya, pasien noleh ke kanan sudah sempoyongan, terutama pada orang tua. Atau pasien mendongak sedikit sudah sempoyongan, kadang-kadang vertigo atau kadang-kadang kolaps. Itu seringkali disebabkan oleh adanya osteofit, ya, spondylosis cervicalis. Jadi pada saat DSA, walaupun pada posisi lurus, aliran darah ke otak itu nampak normal, tapi kita bisa lakukan manuver, misalnya menyuruh pasien untuk melakukan fleksi lateral atau rotasi, di mana kemudian kita melakukan injeksi dan kita bisa melihat perlambatan arteri ke intrakranial. Jadi insufisiensi vertebrobasilar akibat spondylosis cervicalis bisa ditegakkan, ya. Nah, jadi sebenarnya apa cerebral DSA? Cerebral DSA adalah prosedur diagnostik yang minimal invasif. Ada yang bilang invasif, ada yang bilang minimal invasif, yang dikerjakan sebelum atau durante prosedur intervensional neurologis dengan tujuan untuk patient selection. Apakah pasien ini layak kita lakukan tindakan endovaskular. Kemudian untuk planning, technical aspek, untuk memplanning apa sih yang harus kita lakukan pada pasien ini, dan memonitoring hasil dari tindakan tersebut. Jadi DSA adalah bukan prosedur terapeutik, tapi dia merupakan diagnostik prosedur, sedangkan endovaskular terapeutik prosedur mutlak memerlukan super selektif granulasi menuju ke intrakranial menggunakan mikrokateter, ya. Nah, ini contoh dari gambaran DSA pada sirkulasi anterior. Kita bisa melihat fase arteri, ya, fase kapiler. Nah, venanya terpotong, nanti ada gambaran vena. Kita bisa melihat fase early arteri, ya, late, kemudian fase kapiler. Ini pada sirkulasi anterior, sedangkan pada sirkulasi posterior juga kita bisa melihat hal yang sama, ya. Early, kemudian late arterial phase, kemudian kapiler. Ya, nah ini vena-vena dan sinus bisa kita lihat semua dengan baik, ya. Sinus otak itu ada sebentar, kenapa dia tidak mau balik? Aduh, ya sudah. Kemudian bagaimana dengan rekomendasi? Rekomendasi dari organisasi profesional yang bergerak di bidang stroke dan pembuluh darah, yang pertama adalah dari AHA, ya. Dia merekomendasikan DSA pada ischemic stroke apabila itu merupakan transient ischemic attack. Jadi justru transient ischemic attack di mana otaknya imprint itu in danger, dia sangat menyarankan untuk melakukan evaluasi lebih detail. Atau pada acute stroke under selected condition yang nanti saya akan jelaskan tentang mechanical thrombectomy. Atau pada angiografi yang non-invasif, misalnya seperti CTA atau MRA, kita menemukan adanya suatu atherosclerotic disease. Jadi misalnya penyempitan pada arteri karotis, pada arteri cerebri media. Itu harus kita lakukan tindakan DSA untuk mengevaluasi seberapa severitasnya, apa kompensasi badan, dan keperluan kita untuk apakah ini best medical management, apakah kita lanjut ke yang invasive management. Dan juga untuk melihat atherosclerotic disease pada vessel yang medium dan small size, yang dimana tidak akan mungkin terlihat pada MRA yang tanpa kontras, tapi dengan MRA dengan kontras bisa kita lihat.
Hanya saja kontras tentu akan double apabila kita ingin melakukan sesuatu tindakan tambahan. Kemudian pasien dengan kecurigaan vaskulitis ya, jadi demam, infeksi, kemudian ada sakit kepala, ada kejang atau misalnya ada hemiparesis, sebenarnya sangat disarankan untuk dilakukan tindakan DSA walaupun sangat jarang dikerjakan di center-center pendidikan bahkan. CSA juga digunakan untuk mendiagnosis kelainan pada vena, ya selain arteri juga kelainan pada vena, apakah deep vein, apa cortical vein atau trombosis pada dural sinus. Kemudian dilakukan pada stroke pada usia muda yang kita curigai arterial dissection atau robekan pembuluh darah. Nah, ini adalah untuk super akut ischemic stroke yang disebabkan oleh karena large vessel occlusion yang sudah dilakukan atau durante trombolisis intravena, mutlak sebenarnya dilakukan di SA untuk melihat apakah pasien ini akan memerlukan tindakan mechanical thrombectomy atau tidak. Jadi tindakan untuk mengambil trombus dengan menggunakan alat-alat mekanik yang nanti akan saya jelaskan secara singkat. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan ya pada pasien stroke iskemik dengan prosedur intervensi dan DSA ini? Nah, contohnya ini pada pasien salah satu pasien kami dengan oklusi pembuluh darah arteri basilaris dengan onset kurang dari 6 jam. Ini kayaknya dulu pasiennya sempat dibawa karena sudah tidak pernah kita kerjakan lagi intraarterial trombolisis, karena sudah tidak masuk favorit lagi di ranah kita. Nah, kita lakukan trombolisis intraarterial, terutama pada pasien-pasien yang konsetnya kurang dari 6 jam, kita melakukan lisis ya dengan menggunakan alteplase. Jadi trombolitik terapi dengan menggunakan rekombinan tisu plasminogen aktivator. Jadi jadi merupakan fibrinolitik terapi. Kemudian ini pada pasien dengan stenosis dari pembuluh darah karotis yang sudah sering kita kerjakan, kita melakukan tindakan terjadi ada stenosis ya. Jadi pasiennya sering terbangun di pagi hari dengan matanya berkelip-kelip ya. Kemudian tangan sisi kirinya jerky dia. Jadi bukan kejang sebenarnya pasiennya, tapi dalam kondisi iskemia sebenarnya akibat tidur dengan tensi yang rendah sehingga terjadi hambatan aliran akibat adanya stenosis pada pembuluh darah. Pada pasien ini bisa dilakukan pemasangan stent, ya ini adalah pemasangan stent pada arteri karotis dan sekaligus kita lakukan angioplasti untuk membantu membuat kaliber pembuluh darah lebih lebar sehingga pasien tidak lagi mengalami iskemia ya. Ini contoh hasil akhir dari pemasangan carotid stent pada arteri karotis. Nah, DSA juga sangat penting untuk melihat adanya kolateral. Mungkin rekan-rekan sudah masih ingat dengan namanya circulus Willisi ya. Apabila ada satu pembuluh darah otak kita tersumbat, circulus Willisi akan sangat membantu untuk melakukan penyelamatan ya, metode penyelamatan yang bisa dilakukan dalam sepersekian detik. Contohnya ini, pasien ini secara natural mengalami aplasia ya. Aplasi pada arteri cerebri anterior. Ya, tapi pasien baik-baik saja, nothing happen. Ya, bahkan pusing atau tanda-tanda ngantuk apapun tidak ada, pasien baik-baik saja. Kenapa? Karena dia memiliki kolateral yang bagus. Dari Charcot of Willis kita bisa melihat ini ada arteri communicating anterior yang menyebabkan suplai darah di sebelah kiri yang tidak begitu maksimal akibatnya aplasi dari cerebri anterior kiri disuplai mutlak sepenuhnya oleh karotis interna kanan melalui ECOM. Nah, kita lanjut sedikit saja sehingga ada bayangan. Apa itu mechanical thrombectomy? Karena ini merupakan suatu terapeutik yang sangat penting untuk kita ketahui akhir-akhir ini ya. Selain ketersediaan alat dan juga memberikan ruang waktu terapi akut stroke menjadi lebih cukup panjang, yaitu 24 jam. Yang tadinya trombolisis intravena hanya 4,5 jam, kemudian trombolisis intraarterial 6 jam, kemudian lanjut jadi mechanical thrombectomy 16 jam, sekarang sudah di-approve untuk dilakukan sampai 24 jam pada pasien dengan pada pasien dengan yang merupakan kandidat. Tidak semua pasien merupakan kandidat. Ya, jadi kita melakukan rekanalisasi pada hiperakut stroke dengan menggunakan alat. Apakah kita menggunakan aspirasi atau kita ambil trombus tersebut atau kita pasang stent pada fase akut. Yang mungkin sudah sering dikerjakan oleh jantung ya. Kardiologi. Nah, jadi ini contoh arteri cerebri media mengalami sumbatan, ada clot di sini. Ya,
Dan ini adalah alat-alat yang kita gunakan. Apakah aspirasi disedot dengan menggunakan mesin, atau kita trap trombus tersebut dengan menggunakan stent, kemudian kita retrieve, kita tarik, namanya stent retriever. Sehingga terjadi rekanalisasi pada pembuluh darah tersebut. Ini adalah berikutnya, ini beberapa contoh yang sudah kita kerjakan ya. Ini ada oklusi dari cerebri media. Pasien ini kita menggunakan stent retriever ya, terbuka, dan ini contoh trombus. Ini trombus berusia 22 jam. Ya, jadi sangat banyak fibrinnya. Syukurnya pasiennya membaik ya, dari padahal usianya 78 ini. Dari plegia bisa menjadi grade. Jadi dia bisa berjalan dengan tongkat ya, pasiennya orang Surabaya. Kemudian ini adalah aspiration teknik ya, dengan disedot saja menggunakan large bore catheter. Jadi kateternya ukurannya besar ya. Kemudian menggunakan mesin kita bisa membuka pembuluh darah ini. Ini adalah trombus yang ada di pembuluh darah tersebut sekitar 4 cm ya. Kemudian tidak hanya dengan trombus yang terjadi, tapi bisa juga adanya penyempitan pada pembuluh darah tersebut. Jadi pembuluh darahnya mengalami stenosis narrowing yang sangat hebat, sehingga pada saat tidur pembuluh darahnya tekanan darah rendah, ini akan terjadi pembentukan clot ya, clot in propagation. Ya, clotnya tidak seberapa, tapi stenosisnya yang berat ya. Kateter berhasil kita lewati ke distal dari stenosis, ini artinya ya masih ada cukup ruang bagi kita untuk melakukan terapi. Pasien ini kita lakukan angioplasti ya, angioplasti sama seperti jantung juga kita lakukan balloning. Kemudian ini juga bisa ya, pasiennya stenosis kita pasang stent pada fase akut pada kandidat tertentu. Jadi tidak semua pasien memiliki kandidat untuk dilakukan tindakan mechanical thrombectomy sampai 24 jam. Kita harus melihat kasus demi kasus. Kemudian stroke hemorragik. Apa peran DSA pada stroke hemorragik? DSA sangat diperlukan pada pasien memang dengan perdarahan subarachnoid ya, sangat highly recommended type A. Karena perdarahan subarachnoid hampir selalu diikuti oleh kelainan pembuluh darah. Walaupun ada sekitar 1-2% disebabkan oleh pecahnya vena, namanya perimesencephalic subarachnoid yang sifatnya jinak. Kemudian apabila kita curiga pasien itu mengalami perdarahan akibat adanya vascular malformation, apakah AVM atau dural AV fistula dan lain-lain. Nah, koalisi dari Brain Attack Coalition DSA direkomendasikan pada pasien-pasien cerebral aneurysm, AVM, AV fistula, dan juga pasien-pasien dengan stenosis pembuluh darah. Jadi dia menggabung perdarahan dan iskemik. Nah, bagaimana nanti rekan bisa memahami, oh ini kira-kira saya curiga ada vascular malformation. Kita biasanya menggunakan secondary ICH scoring, secondary intracerebral hemorrhage scoring, di mana ada komponen hasil CT scan, komponen usia, komponen jenis kelamin, dan apakah pasien hipertensi atau dicurigai mengalami impact gangguan pada koagulasi. Jumlah skornya 6 ya. Ya, CT scan yang paling susah menentukan. Nah, kapan kita curiga high probability pasien ini adalah vascular malformation. Di sini dikatakan apabila kita melihat pembuluh darah yang berkelok-kelok ya, dan mengalami kalsifikasi, serpiginous appearance ya, seperti ular berkelok-kelok di sekitar pembuluh darah dengan ada kalsifikasi. Hiperatenuasi dari vena atau cord sign, kita curiga ada vena-vena yang alirannya berlebihan dan lambat. Kemudian yang low probability, untuk rekan neurologis pasti paham, yaitu perdarahan-perdarahan akibat hipertensi lama. Ya, yang ada mikroaneurysma saccobucat, dia akan pecah. Lokasi paling sering adalah basal ganglia, pons, cerebellum, nucleus caudatus, itu sangat low probability, sehingga diberikan skor 0. Sedangkan usia, makin muda usia, skornya makin tinggi. Jenis kelamin wanita lebih tinggi, memiliki skor 1, sedangkan laki-laki tidak. Apakah pasien mengalami hipertensi, ada riwayat hipertensi skornya 1, atau apakah pasien menggunakan obat antiplatelet skornya juga 1, ya, atau antikoagulan, kemudian pasien dengan APTT di atas 80 dan IRS 3. Nah, skor ini digunakan untuk melihat apakah ada underlying vascular abnormality sehingga pasien memerlukan investigasi pembuluh darah lebih lanjut. Dikatakan skor sama dengan 2 ke bawah tidak memerlukan imaging pembuluh darah atau DSA. Ya, kecuali ditemukan adanya temuan lebih lanjut di kemudian hari ya. Kadang-kadang kemarin pasien perdarahan cerebellum usia 60 tahun, tensinya ya namanya perdarahan agak naik sedikit, ternyata entah ada gut feeling, ada intuisi, kita lakukan DSA, ternyata AVM penyebabnya.
Ya, kemudian skor 3 ke atas berarti memerlukan imaging pembuluh darah. Bisa mulai dengan MRA atau CTA dulu, kemudian dilanjutkan DSA. Apabila kita sangat curiga, misalnya skornya 5 atau 6, bisa langsung ke DSA untuk mengeliminasi penyebab vaskuler. Contohnya ini. Ya, ini ada perdarahan. Perdarahannya itu unik tempatnya ya, kortikal. Kemudian kita lihat ada kalsifikasi di sini. Ya, kalsifikasi. Kemudian kalau diberikan kontras kita melihat bentukan yang sedikit convoluted serpiginous, ya berarti ada sesuatu di sini. Jadi ini kemungkinan besar apakah dural AV fistula atau arteriovenous malformation. Dan pasien ini mutlak untuk dilakukan imaging lanjutan DSA. Demikian juga di sini ICH, ya. Jadi perdarahan kortikal yang luas, pasien hipertensi. Kadang-kadang kita memang harus perlu untuk lebih overdiagnosis karena ternyata pada pemberian kontras ditemukan adanya spot sign yang merupakan bagian dari aneurisma. Ternyata aneurisma tidak pecah dalam bentuk perdarahan subarachnoid, tapi dalam bentuk murni intracerebral hemorrhage. Jadi ini kalau didiamkan pecah lagi, pasiennya akan selamat jalan, goodbye. Demikian juga jangan lupa perdarahan sering disebabkan oleh trombosis vena. Trombosis vena dikatakan hanya sekitar 1/100.000 di buku-buku asing. Tapi nyatanya setelah kita melakukan pengecekan di Rumah Sakit Udayana, tempat saya sendiri bekerja, mungkin daerah Jimbaran, daerah panas, ternyata kasus cerebral sinus trombosisnya cukup tinggi. Bulan lalu kita menemukan 2-3 kasus yang harus dijalani heparinisasi. Ya, khasnya kita menemukan port sign. Ini port sign. Ada sesuatu yang mencurigakan. Ini pre-kontras. Ya. Jadi ada trombus di sini. Kemudian setelah diberi kontras, kita bisa melihat adanya trombosis pada sinus transversus di sisi kanan. Oke. Nah, ini contoh gambaran brain aneurysm. Ini aneurismanya ya. Nah, karena tidak jelas, ADSA punya sarana yang namanya 3D rekonstruksi. Ya, ini contoh gambar 3D rekonstruksi. Kita bisa melihat aneurisma dengan baik. Kita bisa putar kemana saja sehingga kita bisa mendelinasi, mengelaborasi gambaran tersebut untuk perencanaan terapi. Sedangkan ini contoh dari gambar AVM. Ya, ini ada nidus, kemudian langsung masuk ke fase vena. Ini contoh gambaran AVM, di mana untuk FVM, apakah kita ingin melakukan tindakan embolisasi atau tidak, mutlak diperlukan DSA, ya, karena untuk melihat apakah ini single compartment, multi compartment dan lain-lain. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan pada pembuluh darah yang pecah yang menyebabkan perdarahan? Ini contohnya adalah coiling. Yang tadi ya. Kita melakukan coiling pembuluh darah. Ya, ini coilnya. Kita bisa mengeliminasi aneurisma tersebut dari pembuluh darah. Ini contohnya ya, aneurisma pada arteri komunikan posterior. Kemudian kita lakukan eliminasi dengan pemasangan coil. Ini contoh AVM ukuran besar. Kita lakukan embolisasi parsial karena pasiennya gejalanya epilepsi yang tidak terkontrol. Ya, ini embolisasi parsial. Hasil embolisasi parsial. Kemudian ada terapeutik embolisasi, jadi kita musnahkan 100% dari pembuluh darah. Jadi dengan menggunakan mikrokateter yang halus, kita pasang lem, glue namanya ya, yang sangat encer untuk menutup pembuluh darah. Nah ini tinnitus, pasien tinnitus terus, tinnitus sebelah kanan, ternyata kita temukan fistula ya dari pembuluh darah yang memberi makan meningen menuju ke sinus intrakranial, sehingga pasiennya mengalami tinnitus yang berlebihan. Jadi sebagai kesimpulan, cerebral DSA adalah merupakan diagnostic tool, ya, sarana diagnosis yang berbasis endovaskular. Jadi kita menggunakan kateter masuk ke dalam lumen dari pembuluh darah, kemudian dengan menggunakan kontras yang digunakan untuk melihat gambaran abnormalitas pembuluh darah sebelum kita memutuskan untuk melakukan terapi definitif. Terapi definitif tidak selalu merupakan prosedur neurointervensi, dia bisa berupa konservatif atau best medical management. Itu juga sudah merupakan tindakan ya, dan bisa merupakan manajemen neurointervensi. Dan patient selection adalah kunci yang terpenting selain well-trained operator untuk safety key. Jadi patient selection tidak semua pasien kita DSA, tidak semua pasien kita lakukan
pemasangan stent, ya kita harus melihat apakah pasien ini merupakan kandidat untuk terapi, untuk diagnostik DSA, apa pasien ini merupakan kandidat untuk dilakukan misalnya pemasangan stent karotis. Jadi cerebral DSA sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk kasus-kasus cerebrovascular management sehingga kita bisa melakukan tindakan manajemen lebih lanjut yang lebih sesuai dengan apa kalau orang barat bilang enemies ahead of us, apa musuh di depan kita. Jadi dengan adanya teknologi vaskular dan teknologi kateterisasi, disimpulkan bahwa banyak kasus endovaskular yang ternyata bisa ya secara detail bisa kita lakukan analisa untuk kita bisa berikan kesempatan dilakukan terapi vaskular dan ini tentunya akan diharapkan bisa menguntungkan pasien. Yang tadi dianggap tidak memberikan harapan, oh AVM diamkan saja, oh misalnya AVM-nya terlalu besar, pasiennya kejang, misalnya bedah saraf juga ragu untuk dilakukan sesuatu, dengan evaluasi yang detail kita bisa mungkin mengurangi beban pasien tersebut, misalnya kita lakukan partial embolisasi untuk mengurangi penggunaan obat epilepsi, misalnya untuk mengurangi komplikasi stealing dari pasien. Jadi banyak yang bisa kita bantu apabila kita bisa melihat masalah pembuluh darah pasien tersebut, dan dengan case patient selection kita bisa menentukan apakah dia merupakan kandidat yang bagus atau tidak untuk mendapatkan terapi. Saya kira itu presentasi saya hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat. Jadi kita sharing saja apabila memang ada yang ditanyakan, kita share. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Kemaratini untuk materi yang sangat jelas dan pastinya selalu menarik. Nah, untuk itu sahabat Bayangkara dan sejawat sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila ingin bertanya silakan langsung bisa diisi di kolom meeting chat-nya. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa kita terima. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Dr. Imade Sudiana, SPPD. Mohon bertanya, dokter, pada saat pemeriksaan minimal intervensi diagnostik di daerah Circulus Willis, misalnya trombus yang lengket, apakah tindakan intervensi bedah dapat dilakukan oleh dokter? Lalu siapakah beliau yang seharusnya mengerjakan? Gimana? Trombus melengket gimana? Maaf. Oke, dari pertanyaan yang pertama dari Dr. Imade Sudiana, SPPD. Pada pemeriksaan minimal intervensi diagnostik di daerah Circulus Willis, trombus yang lengket, apakah tindakan intervensi bedah dapat dilakukan oleh dokter? Lalu siapa beliau yang seharusnya mengerjakan? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Prinsipnya pasien itu akan kita balik ke diagnostik dulu. Kita harus melakukan diagnosis dulu sebelum kita melakukan memutuskan apakah pasien ini harus dilakukan tindakan intervensi atau cukup medical management saja. Jadi pasien harus ada gejala dulu. Ya, harus ada gejala. Jadi ada dekompensasi dari badan terhadap peristiwa itu. Dekompensasi misalnya stenosis di arteri karotis interna distal ya, atau stenosis pada arteri cerebri anterior cerebri media. Jadi pasien ini memberikan gejala. Jadi ada proses dekompensasi dari otak, dari pembuluh darah otak terhadap peristiwa tersebut. Kenapa? Karena otak memiliki mekanisme kompensasi yang bertahap. Satu, circulus willisi, yang kedua kortiko-kortikal anastomosis, yang ketiga karotis eksterna ke karotis interna. Itu terjadi sepersekian detik, jauh lebih cepat dari tindakan intervensi kita. Kadang-kadang kita menemukan pasien ternyata sudah ada oklusi total karotis interna, tapi dia baik-baik saja. Ya, seiring waktu mungkin 3 atau 4 tahun kemudian dia mulai mengalami disinus atau sempoyongan karena mungkin pengerasan pembuluh darah yang menyebabkan dekompensasi dari anastomosis yang sudah dibentuk oleh badan. Itu yang pertama. Jadi harus ada gejala yang menyebabkan, yang menjustifikasi kita harus melakukan tindakan DSA untuk diagnostik. Apabila pada tindakan diagnostik ternyata hasilnya juga kita melihat gangguan aliran darah ya ke daerah tersebut, misalnya ada stenosis pembuluh darah. Jadi stenosis pembuluh darah itu seringkali
ada yang di sublumin, jadi di bawah endotel ya, di bawah endotel. Kemudian ada yang misalnya pembuluh darah besar di kartus interna. Jadi ada yang dindingnya halus, bagus ya, tidak terlalu berbahaya, tapi kita lihat derajat stenosisnya. Kalau derajat stenosisnya berat, misalnya di atas 50% dengan gejala sudah ada, kita wajib melakukan sesuatu. Contohnya adalah pemasangan stent. Ya, sedangkan apabila terjadi ulcerasi dari trombus dan dindingnya irreguler dan pasien itu memang sudah mengalami tromboemboli, itu pun juga kita wajib memasang stent. Nah, trombolitik terapi yang tadi ditanya untuk melisis dari trombus yang sudah terjadi itu hanya kita kerjakan untuk 6 jam pertama. 4,5 jam pertama itu intravena, 6 jam pertama kita menggunakan kateter intraarteri, menggunakan RTPA juga, rekombinant yang sudah saya kasih contohnya, rekombinant tissue plasminogen activator. Di luar itu, kita tidak bisa menggunakan agen-agen trombolitik karena resiko bleeding-nya akan sangat tinggi. Jadi kita menggunakan mekanisme mekanik yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi harus ada klinis dulu, kemudian apakah pasien ini pada fase akut atau kita fase pencegahan. Nah, tidak semua pasien pada fase pencegahan harus mendapatkan stent karotis, harus mendapatkan stent intrakranial. Bisa saja pasien itu cukup dengan best medical management, misalnya double antiplatelet, statin, atasi faktor resiko, lifestyle changing. Kalau pasiennya baik-baik saja dalam 3 bulan, ya lanjutkan itu. Tapi seandainya dalam perjalanan pasien mengalami TIA lagi berulang, kita reevaluasi apakah keputusan kita tetap sama atau tidak tergantung dari hasil DSA. Mungkin itu jawaban saya, kira-kira apakah cocok dengan pertanyaan? Baik, terima kasih dokter. Saya rasa sudah sangat jelas dan dalam. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Dr. Darmawan. Mohon penjelasannya tentang cuci otak yang dilakukan Dr. Terawan. Terima kasih. Ya, harusnya saya siap-siap ya ada pertanyaan seperti ini ya. Oke, saya ya ini pendapat saya pribadi ya, tidak bisa digeneralisir. Saya berdasarkan keilmuan saya tidak mengenal istilah brainwash ya, tidak mengenal istilah brainwash. Jadi saya tidak mau masuk ke ranah itu. Jadi yang kita lakukan adalah digital subtraction angiography. Kata angiografi menunjukkan bahwa dia adalah imaging diagnostik. Ya, imaging diagnostik yang tujuannya tadi menentukan apakah pasien ini mengalami kelainan vaskuler sehingga kita bisa memastikan apakah seandainya dia kelainan vaskuler, apakah kita melakukan manajemen konservatif dengan obat-obatan atau melakukan tindakan. Sedangkan brainwashing saya kurang paham maksudnya seperti apa, tapi yang saya yakini digital subtraction angiography adalah murni diagnostic tool, artinya alat untuk penegakan diagnosis untuk kasus-kasus vaskuler. Sedangkan manajemennya bisa obat-obatan yang diminum oleh pasien, bisa manajemen intervensi, contohnya pasang stent, contohnya mechanical thrombectomy, contohnya intraarterial thrombolysis, contohnya pasang koil, misalnya perdarahan. Contohnya embolisasi kalau di AVM. Itu dari saya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ada satu penanya lagi dari Dr. Yani dari RSBD. Pasien stroke seperti apakah yang dapat menerima terapi rekanalisasi atau prosedur embolisasi ini? Dan adakah kontraindikasi untuk prosedur tersebut? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Stroke iskemik, ya, stroke iskemik, kita bicara stroke iskemik, nanti stroke perdarahan. Stroke iskemik tentu saja kita punya golden period namanya. Ya, batasan waktu. Kenapa? Karena adanya kerusakan, selain kerusakan neuron tidak bisa makin cepat kan makin bagus ya, makin cepat makin bagus.
Jadi time is brain, time is collateral. Jangan lupa time is collateral. Jadi pasien yang merupakan kandidat untuk dilakukan mechanical thrombectomy atau dilakukan tindakan beyond golden hour, yaitu 4,5 jam, beyond sampai dengan 24 jam, adalah pasien yang slow progressor. Artinya pasien itu perkembangan infaknya lambat. Ya, infaknya berkembang lambat. Kenapa infaknya berkembang dengan lambat? Karena dia memiliki kolateral yang bagus, apakah dari sirkulus Willisi, apakah anastomosis kortikal-kortikal. Jadi bagaimana kita tahu pasien ini adalah slow progressor? Sama-sama hemiplegi. Karena apa? Ada penumbra yang apa namanya yang semaput. Apakah ini semua penumbra? Apakah ini sebagian besar penumbra, sebagian kecil penumbra, atau semua jadi infak? Nah, itu kita harus memahami imaging. Ya, imaging sederhana saja CT scan ya. CT scan ada imaging yang kita bisa gunakan untuk melihat apakah pasien ini sudah infak atau tidak. Ada namanya aspek score. Mungkin nanti rekan-rekan bisa membaca aspek score ya, dari gambaran-gambaran itu bisa kita scoring pasiennya. Ada 10 skor di sana. 10 area di mana skor maksimalnya ada 10. Kalau misalnya daerah itu ada dari 10 area ini ada infak 1, skornya jadi 9. Ada infak di daerah lain jadi skornya 8. Nah, pasien bisa kita lakukan tindakan dengan relatif aman untuk mechanical thrombectomy ya, untuk trombolisis intravena kalau skornya 8 ke atas. Tapi untuk mechanical thrombectomy itu skornya yang bisa layak dilakukan adalah 6 sampai dengan 7. Ya, karena kita tidak menggunakan agen trombolitik. Nah, jadi imaging sangat berperan penting. Satu, anamnesis yang baik dan benar. Apakah ini stroke-nya disaksikan awalnya dengan baik, misalnya habis berkelahi, pingsan. Atau wake up stroke, pagi-pagi baru bangun tidur, disadari. Mungkin kejadiannya jadi dari jam 10 malam. Sehingga disinilah peran imaging ya yang bertingkat dari CT scan, ya, kemudian bisa masuk ke MRI, sehingga kita bisa dapatkan gambaran DWI, PWI, dan lain-lain, atau perfusion, bertingkat gambarannya, untuk memutuskan orang ini bisa kita lakukan tindakan atau tidak. Jadi kuncinya adalah anamnesis yang baik dan benar, onsetnya kapan, kemudian klinisnya ringan, sedang, atau berat, ya, dengan menggunakan NIHSS, dan ketiga kita menggunakan sarana imaging. 3 hal itu kita kombinasikan untuk melihat apakah pasien ini layak atau tidak untuk mendapatkan terapi intervensi, terutama yang beyond 4,5 jam. Di luar 4,5 jam. Jadi tidak semua merupakan kandidat. Tapi misalnya rekan-rekan, saya nggak paham ini aspek skor, saya nggak paham ini. Semua stroke akut di bawah 24 jam, silakan kirim ke rumah sakit yang mampu untuk melakukan evaluasi apakah pasien ini merupakan kandidat atau tidak. Ya, apalagi pasiennya berat, fasia global, hemiplegi, ya, kirim ke rumah sakit yang memang mampu untuk mengevaluasi. Apabila pasien ini juga berkehendak, ya kan, kita tidak bisa mengarahkan pasien tanpa kehendak pasien dan keluarga untuk dilakukan evaluasi lebih maksimal. Apabila dibutuhkan, akan bisa kita lakukan tindakan yang lebih maksimal juga. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin ada penanya lagi dari dokter Gita. Izin bertanya, apakah boleh dilakukan coiling tidak pada pasien 24 jam pertama, tetapi setelah 2 atau 3 minggu, atau setelah melihat kondisi pasien stabil? Lalu apakah ada kelebihan dan kekurangannya, dok? Ya, pertanyaannya bagus ya, karena coiling itu terutama pada aneurisma yang pecah. Jadi aneurisma pecah itu resiko rebleedingnya sangat tinggi pada 24 jam pertama, dan itu biasanya fatal, katastrofik. Jadi pecah kedua akan jauh lebih berat, dan biasanya plus langsung herniasi, langsung pasien koma dalam, pupilomydriasis. Jadi tapi tidak semua aneurisma memiliki perilaku seagresif itu, ya, tidak semua. Dan coiling juga tidak selalu tersedia. Idealnya kita melakukan coiling 24 jam pertama, idealnya. Tapi seringkali saya pun melakukan kadang-kadang hari kedua, ketiga, kadang-kadang sebulan, tergantung fasilitas, tergantung kesediaan dana dari pasien, ya. Jadi tidak ada batasan waktu, lebih cepat lebih bagus. Untuk tindakan clipping, pembedahan, memang ada rules yang harus mereka patuhi. Kenapa? Karena mereka membuka kepala dan ada edema cerebri. Jadi
mereka melakukan clipping pada 24 jam pertama atau di atas 2 minggu. Kenapa? Karena 2 minggu pertama itu edema. Jadi pada saat mereka membuka, itu akan sangat menyulitkan dan membahayakan pasien. Sehingga mereka memutuskan waktu-waktu tertentu. Beda dengan tindakan endovascular coiling, ya apabila sarana itu tersedia dan pasiennya coilable, artinya bisa di-coil, dan sarana itu ada dan pasien juga mampu, itu bisa atau ditanggung oleh rumah sakit tersebut, ya itu bisa kita lakukan sebaiknya sesegera mungkin. Tapi misalnya mau ditunda, ya tentu saja kita berhadapan dengan lebih lama lagi kemungkinan untuk adanya rebleeding, ya. Dan tindakan-tindakan untuk mencegah vasospasme akan sulit kita kerjakan dengan efisien dan efektif apabila aneurisma itu belum kita secure, belum kita coil. Karena tindakan anti vasospasm itu kan kita harus menaikkan tensi, kita harus memberikan dia cairan ya untuk mencegah terjadinya delayed ischemic infarct akibat cerebral vasospasm. Bisa dilakukan tapi seyogyanya lebih cepat. Nah, kapan kita bisa memilih dok untuk tindakan pembedahan atau tindakan coiling? Ini terus menjadi pertanyaan dari berbagai macam center. Bahkan dokter bedah pun sekarang banyak yang hybrid ya, mereka selain clipping mereka juga coiling. Ya tentu yang harus kita pikirkan adalah bentuk aneurismanya. Apakah simple atau lehernya kecil gampang kita coil atau lehernya besar sehingga coil itu tidak bisa diam di tempat. Jadi coil keluar, coil keluar. Ini bisa kita coil, tapi kita memerlukan sarana tambahan. Misalnya kita pakai balon, kita pakai stent. Makin komplikasinya tinggi, makin complicated alat, makin tinggi komplikasi dan makin mahal harga. Itu kita pertimbangkan ke keluarga, terutama pada aneurisma yang pecah akut. Ya, lebih banyak kita bisa bergerak karena akut pasien sudah tidak sadar, jadi harus ada pilihan di sana. Beda dengan pasien aneurisma pecah 2 bulan yang lalu. Aneurismanya masih ada, risiko pecahnya masih 50%, tapi pasien sudah merasa baik-baik saja. Ketemu terus di MRI, di CTA-nya, di DSA-nya, oh aneurism. Seringkali pasien tidak mau lagi dibuka kepalanya. Mereka jadi lebih memilih endovascular coiling. Jadi dua-duanya sekarang berjalan seimbang, ya, karena kemajuan alat teknologi. Ada keunggulan dari bedah saraf, yaitu apabila pada fase akut 24 jam pertama ada hematum, ada intraventricular hemorrhage. Jadi mereka bisa one step bekerja. Mengevakuasi hematum, mendrainase hidrosefalusnya, sekaligus lakukan clipping. Tapi tidak semua rumah sakit bisa begitu. Ya kadang-kadang clippingnya tidak ada juga sama kayak coiling. Jadi ini sangat relatif, tergantung waktu, tergantung bentuk aneurisma, tergantung sarana prasarana dan tentu saja keinginan pasien. Karena mereka sudah bisa memilih sekarang apakah buka kepala yang sangat horrible mereka ngeri dibayangkan atau cukup dari puncture paha. Tapi kita sebagai neurointervensi juga tidak boleh egois. Oh itu endovaskular saya bisa. Kita juga harus memikirkan technical challenge-nya kalau bentuk aneurismanya rumit. Harganya tentu saja. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya mungkin dok. Ya. Yang pertama mungkin untuk kasus-kasusnya selama ini bagaimana gitu dok? Apakah cukup banyak yang bisa dilakukan atau tidak? Dan kemudian mungkin di lapangan kendala-kendala dokter untuk melakukan neurointervensi ini apa saja gitu? Ya. Kendala utama biaya. Biaya. Saya dulu di rumah sakit Prof Murah. Jadi mungkin ada beberapa banyak pasien ya sampai kelas 3 pun bisa kita kerjakan, tapi tentu saja rumah sakit juga harus hati-hati. Ya maaf ini kalau misalnya sampai hati-hati karena cost-nya kan cukup tinggi dan tanggungan biaya ya Ampura BPJS mungkin belum terbuka sampai kerannya sampai tindakan-tindakan canggih seperti ini. Jadi kendala utama adalah biaya. Material, alat-alat semua sudah ada di Bali. Kita mau pakai alat yang tercanggih pun kita bisa minta. Walaupun misalnya nunggu dari Singapura 3 minggu, ya nggak apa-apa. Yang penting alat itu ada. Jadi semua tindakan sebenarnya bisa kita kerjakan di Bali, ya dengan fasilitas-fasilitas intensive care, fasilitas juga operator keperawatannya terutama dan
nurse yang terutama nurse yang berada di sekitar kita, mereka sudah cukup advance untuk tindakan ini. Hanya saja masalah yang tersulit adalah biaya, kendala biaya. Itu paling paling susah ya biaya. Kita berharap BPJS mungkin bisa lebih banyak menanggung, ya kita tunggu saja. Sehingga bisa dinikmati oleh berbagai macam kalangan ya, dari yang bawah sampai yang memang benar-benar nggak ada unlimited uangnya, nggak ada serinya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi penjelasan dari Dokter Kumarati ini sudah sangat jelas. Dalam hal ini saya harap teman-teman dan masyarakat mendapatkan manfaat dari diskusi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita mungkin akan lanjut ke topik yang kedua mengenai infak miokard akut, trombolisis versus intervensi koroner perkutan yang akan dibawakan oleh Dr. Susilo Surya SPJP. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan dokter. Terima kasih Dr. Adit sebagai moderator sudah memperkenalkan saya. Terima kasih senior saya Dr. Kumarati ini sudah menjelaskan secara teknikly bagaimana sebenarnya kateterisasi itu sehingga saya tidak perlu menjelaskan lagi. Hampir sama sebenarnya prosedur kateterisasi di otak sama di jantung itu hampir sama. Izin share screen ya Dr. Adit. Silakan dokter. Bentar ya. Terima kasih Dr. Adit. Terima kasih kepada audiens semuanya, sahabat Bayangkara. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Bayangkara Denpasar yang ke-45 dan kepada panitia yang udah undang saya untuk berbicara tentang topik revascularization in acute myocardial infarction fibrinolytic therapy atau PCI. Pembicara sebelumnya Dr. Kumarati ini udah banyak membahas sebenarnya tentang bagaimana revascularisasi invasif diagnostik pada pasien-pasien stroke. Jadi prinsipnya hampir sama, jadi secara technically hampir sama, mempergunakan guiding, mempergunakan wire, mempergunakan balon, thrombosuction hampir sama. Jadi sebelum kita mulai, saya ada sedikit case, ini adalah real case. Ini adalah kiriman, laki-laki 54 tahun, kiriman klinik swasta, itu dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dadanya itu dirasakan sebelum pasien sempat pingsan, jam 8 pagi di sekolah dia sempat pingsan, terus sebelum pingsan dia mengeluh nyeri dada, disertai dengan keringat dingin, mual, muntah, jadi faktor risikonya adalah diabetes, ada family history juga, kakak pasien ini kena serangan jantung, umur 55 tahun, jadi blood pressure, heart rate, respirasi, saturasi, semuanya hampir normal. Nggak ada masalah. Ini adalah EKG yang dilakukan di klinik swasta. Jadi di sini dapat kita lihat ada estelpasi di 2, 3 dan APF, terus ada ST depresi di 1 dan di APL. Kita juga bisa lihat ada incomplete RBBB di P1, P2, P3 bisa di DD dengan early repol. Bentar saya pakai pointer. Obat-obatan sudah diberikan, jadi pasien ini didiagnosa dengan STEMI inferior. Jadi onsetnya dia sampai di klinik itu sekitar 2 jaman. Diberikan oksigen 2 liter, diberikan aspirin 160 mg, punya clopidogrel bolus 300 mg, ISDN 5 mg, dan pantoprazol 40 mg IV. Jadi sebenarnya yang jaga di klinik ini saya kira udah melakukan tata laksana initial management yang tepat, sudah memberikan antiagregasi trombosit, ya aspirin sama clopidogrel, sudah memberikan nitrat, sudah memberikan oksigen juga. Terus pasien akhirnya dirujuk ke rumah sakit umum General Hospital untuk dilakukan reperfusi terapi.
Jadi dari reperfusi terapi yang kita pilih ini apakah pasien mau di fibrinolitik atau kita mau melakukan PCI, intervensi koroner perkutan. Mungkin bisa dibayangkan dulu kalau sejawat ketemu pasien kayak gini, ini mau di fibrinolitik atau mau di PCI. Jadi di awal saya mau sampaikan apa sih sebenarnya perbedaan dari injury miokard sama infark miokard. Jadi infark miokard itu sebenarnya bagian daripada injury miokard. Injury miokard itu ada iskemik dan ada non iskemik. Jadi injury miokard itu adalah terjadinya peningkatan dari kardiak marker. Bisa dia berupa akut jika ditandai oleh adanya peningkatan atau penurunan dari cardiac marker. Ya, dia bisa oleh ischemic problem atau non ischemic problem. Kalau infark miokard adalah adanya injury miokard yang disertai dengan tanda-tanda atau sign simptom iskemik. Jadi ada nyeri dada yang tipikal iskemik, ada EKG yang berubah, ada perubahan EKG yang menandakan iskemik, ada ST lepasi, ST depresi, ada T inversi, ya. Terbentuk gelombang Q yang patologis, adanya imaging dari echo, misalnya dilakukan adanya perubahan dari wall motion yang sebelumnya bagus, gerakannya dari echo, tiba-tiba di echo, gerakannya nggak bagus. Atau saat dilakukan autopsi atau angiografi, ternyata terjadi adanya trombos. Jadi itu tanda-tanda yang menandakan adanya sign simptom dari iskemik. Jadi adanya injury dari miokard disertai dengan tanda dan simptom dan sign yang iskemik itu namanya infark miokard. Jadi untuk membedakan ini injury. Jadi tidak jarang juga kita ketemu pasien sesek CKD, dicek cardiac markernya troponинnya meningkat. Tetapi dia tidak ada tanda-tanda iskemik, jadi itu namanya injury miokard. Bagaimana sih mendiagnosa akut miokard infarksi? Ini sekedar sharing aja ya. Jadi istilahnya kayak refresh aja. Sebenarnya teman-teman sejawat semuanya pasti udah tahu bagaimana mendiagnosa dari infark miokard. Apalagi teman-teman sejawat pasti udah bekerja di rumah sakit mau swasta mau negeri pasti udah harus ikut ACLS. Jadi mendiagnosis dari infark miokard itu yang pertama berdasarkan presentasi klinis, adanya nyeri dada, bisa dia tipikal atau atipikal. Jadi yang tipikal itu biasanya nyeri dada seperti tertekan, tertindih, menjalar ke lengan kiri, ke leher, ke rahang. Terus yang atipikal itu biasanya kadang-kadang pasien merasa sesek, kadang-kadang merasa enek di hulu hati atau berdebar atau sinkup. Jadi ada presentasi klinis yang pertama. Yang kedua kita juga bisa lihat risk faktornya apa sih dari pasien itu. Jelas ada yang merokok, hipertensi, diabetes, dislipidemia, bla bla semuanya. Ya. Terus kita lihat physical examination-nya, pemeriksaan fisiknya apa? Yang perlu dicari dari pemeriksaan fisik itu adalah apa sih faktor genetis yang menyebabkan dia iskemik? Ada komplikasi iskemik nggak? Ada komplikasi nggak? Ada udem paru nggak? Atau ada murmur baru? Jangan-jangan dia ada rupture. Terus ada penyakit komorbid atau untuk menyingkirkan DD yang lain. Apakah dia pleuritic pain? Pain-nya dari pemeriksaan fisik kita temukan adanya ronki yang kasar, pneumonia pasien. Terus dari EKG kita bisa lihat apa? Bisa lihat apakah ada ST lepasi atau non ST lepasi. Kalau ada ST lepasi namanya ST lepasi infark miokard akut. Kalau non ST lepasi infark miokard akut. Jadi NSTEMI. Jadi apakah ini dia STEMI atau NSTEMI? Terus kita lihat cardiac marker. Cardiac marker yang diperlukan itu adalah troponin. Boleh ditambahkan dengan CKMB. Jadi troponin itu biasanya mulai meningkat setelah onset 3-4 jam dan bertahan sampai 2 minggu. Ini adalah diagnostik algoritma untuk mendiagnosa ACS. Jadi kita bisa lihat dari keluhannya, dari kiri ke kanan kita bisa lihat di sini semakin dia spesifik semakin high probability. Kita lihat juga EKG-nya, dari EKG-nya normal sampai ada ST elevasi. ST elevasi itu artinya ada total oklusi. Kalau terjadi ST depresi, T inversi artinya dia tidak total oklusi. Kalau udah total oklusi dia akan terjadi ST elevasi. Peningkatan troponin jadi semakin meningkat, troponin semakin spesifik. Jadi ini adalah
algoritma bagaimana kita meroll in dan meroll out dari ACS itu sendiri. Ini adalah differential diagnosis untuk pasien-pasien ACS, bisa cardiac problem, oleh karena problem paru, vaskular, gastrointestinal, ortopedik. Jadi tidak jarang kita ketemu pasien dengan gangguan GERD atau akut gastritis yang paling sering. Jadi pasien datang wanita mengeluh rasa penuh di dada, sesak, segala macam, nyeri ulu hati. Walaupun masih ada faktor risiko, kita lakukan EKG, kita cek cardiac marker untuk mengexclude, untuk meroll in, untuk meroll out daripada ACS itu sendiri. Bagaimana sih STEMI? Jadi dari ilustrasi case yang tadi dapat kita lihat perlu nggak diberikan oksigen pada pasien ini. Oksigen itu diindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami hipoksemia. Jadi saturasi oksigennya kurang dari 90% atau PaO2-nya kurang dari 60. Tadi pasiennya saturasinya 98% dengan room air. Saya rasa tidak perlu oksigen karena oksigen juga bisa menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi tidak perlu rutin harus diberikan. Dia diberikan jika saturasi kurang dari 90% atau ada tanda-tanda dari udem paru boleh diberikan. Terus antiplatelet yang diberikan. Yang sering dulu disebutkan itu pemberian awal adalah Monaci atau Monate ya, morfin, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel atau ticagrelor. Jadi antiplatelet yang diberikan aspirin 160 sampai 300, clopidogrel 300 sampai 600, ticagrelor 180, prasugrel itu di guideline luar di Eropa itu diberikan 60, tetapi untuk ASEAN Paradox kita berikan mulai dosis di 20. Inisial dosis dengan rutin di 3,75. Terus antikoagulan ada UFH, enoxaparin, fondaparinux, nitrat. Nitrat, ingat nitrat itu adalah vasodilator. Jadi dengan memberikan vasodilator otomatis akan mengurangi nyeri dadanya karena kita tahu nyeri dada itu muncul oleh karena tidak seimbangnya suplai dan demand. Tapi ingat hati-hati kontraindikasi. Jadi kapan kita nggak boleh memberikan nitrat? Jadi kalau pasiennya tekanan darahnya kurang dari 90 atau shock. Bedakan hipotensi sama shock. Hipotensi itu adalah tekanan darah kurang dari 90/60. Shock itu adalah hipotensi dengan gangguan perfusi, itu shock. Beta blocker bisa bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol, propanolol. Ingat kontraindikasi beta blocker ada nggak pada pasien ini? Apakah ada asma? Apakah ada AP block? Apakah ada shock? Nggak boleh diberikan beta blocker. Statin yang diberikan hanya yang high intensity statin. Hanya ada 2 high intensity statin. Rosuvastatin 20-40 atau atorvastatin 40-80. Bagaimana sih dengan di rumah sakit saya ada simvastatin ya, ketimbang nggak ada tetap boleh diberikan. Saran saya berikan yang simvastatin sampai 40 mg dosisnya. Terus terapi terakhir untuk pasien-pasien dengan STEMI adalah reperfusi terapi. Kenapa diberikan terapi reperfusi? Karena dia total oklusi. Jadi yang namanya total oklusi kita harus membuat aliran. Alirannya itu bisa dengan medikamentosa, fibrinolitik atau trombolitik terapi, atau dengan device, dengan dilakukan intervensi koroner perkutan atau PCI. Ini adalah antitrombotik treatment dosisnya, teman-teman sejawat jelas pasti udah tahu, jadi aspirin, loading dose 150, 300. Yang diberikan itu adalah buat pasien-pasien yang belum pernah minum aspirin, diberikan tablet kunyah. Tablet kunyah itu 1 ya. Ya, aspirin namanya. Jadi itu dikunyah pasiennya, diberikan tablet kunyah 150 sampai 300, clopidogrel 300 600. Kalau misalnya dia mau dilakukan PCI diberikan loading dose 600. Buat pasien-pasien yang udah rutin minum clopidogrel nggak perlu di loading dose, atau pasien-pasien di atas umur 75 tahun nggak perlu di loading dose. Prasugrel itu untuk ASEAN Paradox jadi loading dose-nya 20, maintenance-nya 3,75. Itu kita mengikuti dosis Jepang. Terus ticagrelor itu loading dose-nya 180 diikuti dengan maintenance 2x90. Ini adalah dosis antikoagulan. Antikoagulan yang kita kenal untuk pasien ACS itu enoxaparin, UFH, fondaparinux. Ya, jelas ini pasti di era sekarang setelah COVID ini enoxaparin tersedia luas pasti di rumah sakit sejawat semuanya. Bagaimana sih pemilihan dari strategi reperfusi ini yang mungkin lebih inti daripada slide saya. Jadi bagaimana kita memilih fibrinolitik
atau PCI pada pasien-pasien dengan ST elevasi miokard infarct. Yang jelas ada di otak kita itu adalah PCI. Jangan mikirin trombolitik dulu. Yang ada di otak kita adalah PCI. Apakah kita berada di rumah sakit yang capable nggak untuk melakukan PCI? Capable PCI. Apakah kita ada di rumah sakit yang non-capable nggak untuk melakukan PCI? Enggak. Apakah bisa nggak merujuk dalam 120 menit? Bisa PCI. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan keluhan nyeri dada, ini ada namanya sistem ya, ada pasien delay, ada sistem delay. Jadi kalau misalnya pasien nyeri dada terus telat dia bawa ke rumah sakit, itu adalah delay di pasiennya sendiri. Kalau kita yang telat, penjemputan yang telat, transportasi jelat itu sistem delay, termasuk penanganan kita yang telat itu adalah sistem delay. Kalau kita ketemu pasien misalnya ketemunya di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, saat ini sih belum punya cath lab, tapi 2023 Astongkaro Rumah Sakit Bayangkara punya cath lab. Jadi kalau ketemu pada tempat yang rumah sakit yang belum ada fasilitas cath lab kayak Rumah Sakit Bayangkara, saya ambil contoh, kita harus bisa mendiagnosa STEMI itu kurang dari 10 menit sampai ditegakkan diagnosa. Jadi yang dianggap pes medical contact, jadi dokter di Rumah Sakit Bayangkara itu adalah dianggap pes medical contact adalah perawat, dokter atau tenaga medis yang bisa membaca EKG dan bisa mengoperasikan alat defibrilator, itu dianggap pes medical contact. Jadi kalau ketemu pasien dengan nyeri dada, ketemu di UGD Rumah Sakit Bayangkara harus bisa menegakkan diagnosa sampai ada EKG itu kurang dari 10 menit. Jadi anamnesis pasien ACS nggak boleh sambil kayak anamnesis pasien pasien gatel gitu ya. Jadi sambil menganamnesis, sambil kita pasang monitor, sambil kita siapin EKG, siapin alat defibrilator. Jadi semuanya harus sinkron. Saat kita harus bisa melakukan EKG sampai kita analisis itu kurang dari 10 menit. Jadi kalau ketemu ST elevasi, di Rumah Sakit Bayangkara tidak bisa melakukan PCI untuk saat ini. Tapi Astongkaro nanti akhir 2023 bisa ya, Dr. Adit. Jadi apakah kita akan fibrinolytik atau PCI? Di otak kita tetap PCI. Saya bisa nggak merujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas PCI yang anggap prop murah? Dekat kan, 30 menit bisa ngerujuk. Jadi kita rujuk untuk melakukan PCI ke rumah sakit prop murah. Sebelum ngerujuk pasti kita nelpon PPDS yang ada di prop murah atau sistem emergensi di sana, kita telepon, saya mau mengirim pasien STEMI anterior onset 2,5 jam untuk dilakukan PCI. Hari libur nih, maaf, tim kita on call. Kita tanya, kemungkinan untuk bisa melakukan PCI sampai wire crossing berapa lama? Kemungkinan lebih dari 122 jam karena perawatnya ada tinggal di Bangli, ngumpulin segala macam. Kalau udah lebih dari 2 jam, lakukan fibrinolytik. Tapi kalau bisa dikerjakan dalam waktu 2 jam, PCI. Kalau kita ketemu misalnya di rumah sakit prop murah pasiennya itu, atau di teman-teman sejawat kayak di Badung itu bisa melakukan PCI. Dilakukan PCI, ternyata dia tidak bisa mengerjakan dalam kurun waktu 90 menit oleh karena cath lab-nya lagi dipakai untuk tindakan lain. Jadi PCI, trombolitik pasien. Jadi yang ada di otak kita adalah PCI, kalau tidak tercapai target baru kita lakukan fibrinolytik. Dan diharapkan memang fasilitas sekarang semuanya itu bisa melakukan fibrinolytik. Fibrinolytik itu boleh dikerjakan buat dokter yang udah lewat dari ACLS sudah bisa mengerjakan fibrinolytik. Ya. Dan sekarang kalau saya lihat coverage BPJS, kita nggak ngomongin sebenarnya ya sedikit menyinggung ya tentang BPJS, itu sekarang untuk fibrinolytik kalau nggak salah udah masuk top up. Jadi kalau kita melakukan fibrinolytik udah bisa di top up. Artinya tidak ada halangan lagi buat teman-teman sejawat untuk melakukan fibrinolytik di fasilitas kesehatan masing-masing. Terus bagaimana sih guideline PERCI? Ya itu guideline ESC, European Society Cardiology. Kalau PERCI gimana? Kita juga punya guideline. Jadi penanganan STEMI sebisa mungkin dibuat berdasarkan layanan regional yang dirancang untuk memberikan layanan reperfusi secepatnya
dan secara efektif dan bila fasilitas memadai sebanyak mungkin pasien dilakukan IKP. Jadi bila fasilitas memadai, apalagi sekarang jejaring udah dibentuk, mau Wongayo, Bali Mandara, Tabanan, Gianyar, itu semua nanti akan masuk jejaring. Saya rasa semua akan dipenuhi, dilengkapi dengan fasilitas cath lab yang bisa melakukan PCI primer, dan diharapkan pada pasien-pasien yang fasilitas kesehatan yang punya fasilitas PCI bisa mengerjakan 24 jam selama 7 hari untuk PCI primer. Terus ini adalah target kualitas pelayanan pada pasien-pasien STEMI, jadi diharapkan untuk waktu dari kontak medis pertama sampai perekaman EKG pertama itu kurang dari 10 menit. Dan waktu dari kontak medis pertama hingga pemberian terapi reperfusi untuk trombolitik kurang dari 30 menit. Jadi saat dokter jaga di Rumah Sakit Bali Mandara, Bayangkara Denpasar mau nelpon ke Rumah Sakit Prof. Ngurah nggak bisa mengerjakan. Jadi dalam 30 menit dari kontak medis pertama udah dilakukan fibrinolitik. Itu diharapkan target waktu yang tercapai. Dan untuk IKP primer, untuk PCI, primary PCI diharapkan untuk fasilitas paskes yang punya fasilitas PCI primer itu bisa kurang dari 90 menit. Untuk fasilitas yang tidak mempunyai fasilitas PCI bisa merujuk kurang dari 120 menit. Ini adalah hampir sama, jadi ada kearifan lokal, istilahnya dari Perki. Jadi kalau ketemu pasien, kontak medis pertama, ketemu pasien diharapkan diagnosis kurang dari 10 menit, terus tidak punya fasilitas cath lab, itu dikirim, jika bisa dikirim dalam waktu kurang dari 120 menit dilakukan PCI. Jika tidak, dilakukan trombolitik. Begitu juga kalau misalnya walaupun punya fasilitas dengan fasilitas PCI primer, jika tidak mengerjakan, bisa mengerjakan kurang dari 90 menit dari pasien ketemu dengan kontak medis pertama, itu dilakukan trombolitik. Ini adalah rekomendasi PCI pada pasien-pasien STEMI. Jadi yang saya highlight ini yang penting-penting aja. Jadi apakah dia masih ada indikasi atau waktu yang pas untuk dilakukan primary PCI, jadi onset kurang STEMI dengan onset kurang dari 12 jam, atau STEMI sudah dilakukan fibrinolitik tetapi dia gagal, atau fail fibrinolitik. Nanti saya jelaskan apa sih sebenarnya, kapan dianggap gagal, kapan dianggap sukses. Jika gagal dilakukan rescue PCI. Jadi ini secepat mungkin dikirim. Jadi saat kita melakukan fibrinolitik, dievaluasi EKG 60 menit sampai 90 menit, dilihat EKG-nya. Kalau tidak ada penurunan segmen ST kurang dari 50%, terus nyeri dada yang berkurang atau irama reperfusi, dianggap gagal. Jadi dikirim ke fasilitas PCI sesegera mungkin. Atau pada pasien-pasien yang sudah dilakukan fibrinolitik dan berhasil, itu tetap dikirim ke fasilitas PCI untuk dilakukan angiografi, tetapi kita masih punya waktu untuk menapas, bisa dikerjakan dalam 3-24 jam. Bagaimana pasien STEMI dengan onset 12-24 jam? Dia udah lebih dari 12 jam. Untuk pasien STEMI yang udah lebih dari 12 jam, dia tidak boleh di fibrinolitik. Jadi hanya di PCI aja. Jadi boleh dikerjakan PCI, tapi tidak boleh dikerjakan fibrinolitik pada pasien-pasien yang onsetnya 12-24 jam. Pada pasien-pasien dengan komplikasi, jadi ada aritmia yang life threatening, ada heart failure, itu tetap dilakukan PCI, tidak memandang waktu onset. Dan pada pasien-pasien yang sudah lebih dari 24 jam, pasien sudah stabil, hemodinamik stabil, tidak ada komplikasi, tidak ada nyeri dada, tidak perlu dilakukan primary PCI. Jadi cukup dikonservatif, cukup diberikan farmakoterapi aja. Ini adalah salah satu case yang saya kerjakan. Ini adalah laki-laki 65 tahun dengan angkut impero posterior MCI, late onset, jadi onsetnya udah lebih dari 24 jam, kalau nggak salah onsetnya itu udah 30-an jam, dengan kilip 1, TIMI 6/14. Kalau kita lihat ini angiografi tadi hampir sama dengan angiografi yang ditunjukkan sama Dr. Kumrat ini adalah pembuluh darah kiri,
lab coronary artery. Harusnya pembuluh darah kiri ini ada dua, ada lab anterior descending, ada ke sini juga lab circumflex. Ternyata dia tidak ada lab circumflexnya. Lab circumflexnya tidak berasal dari kiri, dia hanya LAD aja yang berasal dari kiri. Terus kita lakukan angiografi ke right coronary artery, ternyata ini adalah RCA, right coronary artery, dan ini ada puntung putus di sini, dan di sini ada bayangan pembuluh darah distal. Jadi di sini ada aliran. Jadi LCX-nya ini adalah anomali. Dia berasal dari right coronary artery, bukan berasal dari left coronary artery. Terus kita lakukan wiring, kita pasang stent di sini. Setelah di wiring kita pasang stent, terus kita kembangkan stent. Jadi ini adalah sebelum dilakukan PCI saat didiagnostik STEMI inferior posterior. Ini setelah kita pasang stent, jadi mulai ada aliran. Jadi left circumflexnya anomali berasal dari right coronary artery. Terus bagaimana sih terapi fibrinolitik itu? Jadi fibrinolitik itu adalah terapi yang sangat penting saat PCI tidak bisa kita kerjakan oleh karena berbagai hal. Dan ini sudah jelas dari beberapa studi itu mengatakan dia bisa mencegah kematian dini, 30 kematian dini pada 1000 pasien jika dikerjakan dalam 6 jam pertama. Dan fibrinolitik itu direkomendasikan untuk pasien-pasien yang tidak bisa dikerjakan PCI dalam waktu kurang, pada pasien-pasien dengan onset STEMI kurang dari 12 jam, yang tidak bisa dikerjakan PCI dalam waktu 120 menit. Dan ingat, tidak ada kontraindikasi fibrinolitik. Ingat, sebelum kita melakukan fibrinolitik, ingat kontraindikasi fibrinolitik. Ini adalah step-step, langkah-langkah dalam kita melakukan fibrinolitik. Ingat 3 hal yang perlu kita. Apakah waktu atau onsetnya indikasi enggak? Kurang dari 12 jam. Ya. Ada kontraindikasi enggak fibrinolysis? Tidak. Ada atau waktu untuk kita merepral bisa enggak dalam 120 menit untuk melakukan PCI? Tidak. Jadi kalau udah ketemu 3 jawaban ini, lakukan fibrinolitik. Ini adalah kapan kita memilih fibrinolitik, kapan memilih strategi invasif. Ingat, yang ada di otak kita adalah yang pertama adalah PCI. Saat kita tidak bisa melakukan PCI oleh karena berbagai hal, baru fibrinolitik. Baik itu di fasilitas yang ada cath lab atau tidak ada cath lab. Ini adalah kontraindikasi untuk melakukan fibrinolitik terapi. Ada absolute terapi, kontraindikasi. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Ada relatif kontraindikasi dan kita harus melihat risk dan benefitnya. Kalau udah absolute kontraindikasi, kalian melakukan, siap-siap ketemu Hotman Paris nanti. Apa aja sih absolute kontraindikasinya? Stroke hemoragik kapanpun tidak boleh diberikan. Stroke iskemik dalam 6 bulan terakhir tidak boleh diberikan. Aktif pendarahan tidak boleh diberikan. Aktif gastrointestinal bleeding tidak boleh diberikan. Aortic disseksi tidak boleh diberikan. Atau kita melakukan puncture yang not compressible tidak boleh diberikan. Ya, teman-teman, harusnya teman-teman sejawat di rumah sakit masing-masing nanti dengan sekarang udah boleh top up untuk melakukan trombolitik, harusnya tidak ada halangan untuk melakukan trombolitik. Dan saya harapkan ada chat yang ada checklist, ada kontraindikasi untuk dilakukan fibrinolitik. Jadi saat nanti tidak perlu tinggal conteng-contengin aja, oh semuanya tidak ada kontraindikasi, boleh lakukan fibrinolitik. Ini adalah dosis agen fibrinolitik. Jadi ada streptokinase, ada alteplase, ada teneclase. Ya. Yang tersedia luas sampai saat ini streptokinase karena ini harganya paling murah. Tetapi kontraindikasinya jika dia sudah pernah mendapatkan streptokinase tidak boleh diberikan streptokinase lagi. Ini melanjutkan case yang tadi. Ya, 54 tahun,
pingsan, nyeri dada, keringat dingin, mual, muntah, faktor risiko diabetes, family history, EKG seperti ini. Ini EKG di PM klinik, di private klinik di luar, dilakukan EKG, STEMI inferior. Ini saat di General Hospital, saat di rumah sakit rujukan. Kalau kita lihat di rumah sakit rujukan, ST elevasinya tambah tinggi di 2-3 APF. Ada ST depresi tambah dalam di P2, P3. Jadi saat kita ketemu pasien dengan STEMI inferior, ST elevasi di inferior, kita wajib melakukan penyadapan kanan dan melakukan penyadapan posterior. Saat kita melakukan penyadapan kanan, ternyata ada ST elevasi di P3R, P4R, dan saat kita melakukan penyadapan posterior juga ada ST elevasi di P7 sampai P9. Dengan cardiac marker, di sini yang meningkat. Jadi diagnosanya adalah STEMI inferior posterior right ventricle impact kilip 1 onset 2,5 jam. Pasien dilakukan fibrinolytic atau PCI. Di otak kita adalah kita melakukan PCI. Apalagi ini pasiennya masuk ke rumah sakit yang capable untuk melakukan PCI atau punya fasilitas cath lab. Tetapi dia tidak bisa, oleh karena waktu itu adalah hari libur, dia tidak bisa mengerjakan dalam waktu 90 menit. Karena tidak bisa mengerjakan dalam waktu 90 menit, kita lakukan fibrinolytic. Saat melakukan fibrinolytic, ini adalah EKG sebelum fibrinolytic, ini adalah EKG setelah fibrinolytic. Nyeri dada pasien menghilang. EKG di 2-3 APF menurun lebih dari 50%. Saat dilakukan trombolitik, banyak ada ventricle extrasystole, ada irama reperfusi, jadi dianggap pasien itu adalah successful untuk dilakukan fibrinolytic terapi. Selanjutnya apa? Kita lakukan angioterapi dalam 3 kali 24 jam. Kalau misalnya ternyata ST elevasi masih tinggi-tinggi, pasien masih nyeri dada, dianggap failed fibrinolytic, mesti dilakukan rescue PCI, jadi dilakukan PCI penyelamatan sesegera mungkin. Terus bagaimana dengan pasien-pasien infark miokard akut yang non ST elevasi, yang NSTEMI kita sebut. Jadi secara diagnosanya hampir sama, yang berbeda adalah EKG-nya. EKG-nya non ST elevasi. Obat-obatan hampir semuanya sama, antiplatelet, antikoagulan, beta blocker, statin semuanya sama. Ya. Cuman yang berbeda adalah antiplatelet pada pasien-pasien yang akan dilakukan trombolitik. Dia hanya boleh diberikan aspirin dan clopidogrel. Tidak boleh diberikan ticagrelor dan prasugrel. Tapi beberapa penelitian sekarang sudah mulai membolehkan pemberian ticagrelor untuk pasien-pasien yang dilakukan fibrinolytic. Apakah ada peranan PCI pada pasien-pasien yang akan dilakukan NSTEMI? Ada. Tapi namanya bukan primary PCI. Namanya adalah immediate PCI atau early PCI. Immediate PCI itu dikerjakan kurang dari 2 jam dan early PCI itu dikerjakan kurang dari 24 jam. Ini adalah kriteria invasif strategi. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan NSTEMI, kita harus merestratifikasi berdasarkan GRIS score, nanti teman-teman bisa baca, atau dengan TIMI score. Jadi saat stratifikasinya udah high, itu udah indikasi untuk dilakukan early invasive strategi atau PCI. Yang perlu kita ingat itu adalah yang dikotakin ini. Apakah NSTEMI-nya termasuk very high risk atau high risk? Kalau ketemu pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil, shock kardiogenik, recurrent atau refractory chest pain, aritmia yang life threatening, ada komplikasi infark, ada ST segment depression lebih dari 1 mili pada 6 leads, atau ada ST elevasi di APR dan di P1, itu udah very high risk. Itu udah dilakukan immediate invasive strategi PCI kurang dari 2 jam. Jadi kalau ketemu pasien yang high risk, jadi sudah NSTEMI, kalau udah kita menegakkan diagnosa NSTEMI itu ditegakkan oleh anamnesis, EKG, sama cardiac marker. Jadi kalau cardiac marker yang meningkat namanya NSTEMI, kalau tidak meningkat namanya unstable angina pectoris. Kalau udah terjadi peningkatan cardiac marker udah NSTEMI, jadi udah termasuk high risk, udah perlu dilakukan early invasive strategi
kurang dari 24 jam. Jadi resusitasi pada pasien cardiac arrest atau Grace risk score lebih dari 140. Kalau pasien itu termasuk low risk, jadi cardiac marker tidak meningkat, jadi unstable yang low risk, EKG-nya normal, low risk, jadi boleh dilakukan selective invasive strategi. Jadi tidak perlu dilakukan secara urgent. Sebagai take home message, jadi pada pasien-pasien yang infark miokard akut itu ada dua, ada yang ST elevasi dan ada yang non ST elevasi. Yang ST elevasi artinya dia terbuntu total. Saat buntu total kita perlu melakukan reperfusi terapi. Reperfusi itu ada dua, ada trombolitik sama PCI. Yang mana dipilih? Tetap kita memilih PCI terlebih dahulu. Apakah kita ada di fasilitas atau tidak ada fasilitas untuk PCI. Kalau kita tidak ada di fasilitas PCI, kalau bisa mengirim dalam waktu 120 menit ke tempat yang ada fasilitas cath lab, dikirim untuk PCI. Kalau tidak bisa, trombolitik. Kalau juga di tempat yang ada cath lab-nya tidak bisa mengerjakan PCI dalam 90 menit, trombolitik. Ingat, saat melakukan trombolitik, indikasi jelas secara waktu, ya, PCI tidak bisa dikerjakan oleh karena alasan apapun dan kontraindikasi untuk melakukan trombolitik. Kalau untuk pada pasien-pasien yang end-STEMI, ingat dia very high risk atau high risk. Kalau very high risk, seperti yang ada di kotak ini, kirim untuk dilakukan invasif strategi kurang dari 2 jam. Kalau high risk, boleh kurang dari 24 jam. Mungkin Dokter Adit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para audiens semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sejawat semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Dr. Susilo sudah membawakan materi yang sangat jelas dan pastinya mungkin ada dari penanya atau dari audiens yang ingin bertanya, bisa silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin semuanya udah ngerti, Dokter Adit. Atau tidak ngerti sama sekali. Saya yakin semua ngerti, Dokter, karena materi yang Dokter bawakan sangat jelas sekali. Enggak. Oke, ini ada satu pertanyaan, Dokter. Izin bertanya, saya Dokter Ira dari Rumah Sakit Bayangkara, apakah setelah dilakukan PCI yang berhasil, kapan bisa terjadi recurrent, kapan bisa recurrent lagi terjadinya infark, Dokter? Oke, terima kasih Dokter Ira atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang sering diutarakan nggak hanya oleh pasien, juga ada beberapa teman sejawat yang sering mengutarakan pertanyaan ini. Jadi ingat, PCI itu adalah terapi. Dia termasuk invasive management, invasive treatment. Jadi PCI itu ibarat kayak ada gorong-gorong tertutup, oleh karena sampah kita pasang gorong-gorong supaya alirannya bagus lagi. Kita sedot sampahnya, kita buang. Kita bikinin gorong-gorong. Tetapi saat kita membuang sampah lagi, intinya saat kita tidak bisa mengontrol risk factor, bisa terjadi sumbatan lagi, bisa terjadi serangan lagi. Jadi yang namanya infark miokard itu adalah penyakit faktor risiko. Tidak akan terjadi infark miokard kalau tidak ada faktor risiko. Jadi faktor risiko sudah jelas ya, ada yang modified dan non-modified. Dan pada pasien-pasien yang habis dipasang stent atau ring jantung, itu bisa mengalami buntu lagi. Kapan bisa buntu? Kalau pada pasien-pasien yang dipasang stent, pada pasien-pasien yang serangan jantung, dilakukan PCI, itu diharapkan dia minum
obat dual antiplatelet selama setahun pertama. Tergantung kompleks lesinya, semakin kompleks lesi yang dipasang itu bisa lebih dari setahun. Tetapi di era kemajuan DES yang sekarang itu bisa sampai 3 bulan, 2 pengencer darah, selanjutnya bisa 1 bulan. Jadi kenapa perlu dual pengencer darah? Karena saat kita melakukan pemasangan stent, kita akan mencederai dari endotel itu. Untuk terjadi recovery dari endotel itu butuh waktu. Jadi pada pasien-pasien yang habis dipasang ring setelah serangan itu diharapkan minum pengencer darah dual antiplatelet selama 1 tahun setelah pemasangan dan diharapkan mengontrol faktor risikonya. Kalau tidak dikontrol, jelas pasti akan terjadi recurrent atau terjadi impak lagi. Oke, mungkin itu Dokter Adit. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Kembali lagi ada pertanyaan juga dari Dr. Mita, RS Bayangkara Denpasar. Dalam penata laksanaan pasien STEMI, jika setelah dilakukan penanganan awal dan rencana rujuk untuk PCI, namun ada satu dan lain hal sehingga tidak bisa dilakukan PCI di RS rujukan. Lalu kita akan rencana fibrinolitik. Namun ternyata setelah dilakukan checklist fibrinolitik, ada kontraindikasi absolutnya. Bagaimana tata laksana selanjutnya, dokter? Oke, terima kasih Dokter Mita ya. Ya, dokter Mita. Iya, kalau seperti ini kayaknya banyak dosa banget nih pasien. Udah PCI tidak bisa dikerjakan dalam 2 jam saat mau dilakukan fibrinolitik, ternyata ada kontraindikasi absolut. Ingat, saat kita melakukan fibrinolitik, ingat 3 hal yang saya sampaikan tadi. Saat ketemu kontraindikasi apalagi absolut, nggak boleh dikerjakan. Ya, jadi ya pasiennya tidak dikerjakan trombolitik. Terus mau diapain? Tetap dirujuk ke fasilitas yang ada PCI. Mereka kan tidak bisa mengerjakan oleh karena alasan tidak bisa mengerjakan dalam 2 jam. Indikasi untuk dilakukan PCI primer itu jika onsetnya kurang dari 12 jam, 12 sampai 24 jam masih bisa dilakukan, tapi kelasnya udah menurun, kelas 2A. Apalagi kalau pasiennya itu adalah infark miokard dengan tanda-tanda komplikasi seperti gagal jantung, ada aritmia yang malignan, life threatening aritmia, itu tidak memandang onset, tetap bisa dikerjakan. Jadi kalau udah kontraindikasi absolut untuk dilakukan fibrinolitik, dirujuk ke fasilitas yang ada di PCI. PCI, ada cath lab. Nanti biar tim yang di sana yang menentukan kapan nanti akan dilakukan PCI. Mungkin itu Dokter Adit. Oke, baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dok dari Monang. Yang pertama, banyak tindakan PCI di RS saya adalah pasien poli yang terjadwal. Jadi bukan kasus itu. Tadi dokter katakan bahwa kasus myocard infarction kalau stabil cukup medikamentosa. Jadi bagaimana rasionalisasinya tindakan PCI-nya, dok? Oke, terima kasih Dokter Monang atau Dokter Monang. Jadi PCI itu ada yang PCI primer, ada yang PCI primer, ada early PCI yang termasuk urgent PCI, ada yang elective PCI. Jadi staging istilahnya, berencana elective PCI. Pada kasus-kasus sindroma koroner akut kita berbicara adalah yang urgent PCI, adalah PCI primer, baik itu immediate PCI buat pasien-pasien yang STEMI atau early PCI. Indikasi buat pasien-pasien yang STEMI ini Dokter Monang bicara kalau misalnya dia setelah 24 jam stabil cukup medikamentosa. Pada pasien-pasien yang stabil, STEMI yang stabil setelah 24 jam tidak ada nyeri dada yang berulang atau recurrent chest pain, EKG-nya tidak ada perubahan, tidak ada dynamic STT changes namanya ya, tidak ada perubahan segmen ST-nya. Hemodinamik stabil, nyeri dada tidak ada, dinamik STT changes tidak ada, dianggap stabil pasiennya. Setelah 24 jam dari onset STEMI, itu tidak dilakukan PCI primer. Tetapi apakah dilakukan PCI? Dilakukan, tetapi dilakukan adalah PCI elektif. Kalau di rumah sakit Dr. Monang itu banyak dilakukan PCI, itu adalah pada kasus-kasus CCS, chronic coronary syndrome, bukan pada pasien-pasien ACS. Jadi
Kalau pasien-pasien yang STEMI yang stabil 24 jam nanti akan masuk seperti pada pasien-pasien CCS. Tetap dilakukan angiografi sampai dilakukan PCI. Itu namanya elective PCI, bukan tidak dilakukan. Jadi farmakologi hanya diberikan di awal tetapi tidak dilakukan primary PCI. Hanya farmakoterapi, tidak invasif strategi. Mungkin itu Dr. Adit. Baik, terima kasih dokter. Saya rasa jawabannya sudah sangat jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Oh ya, izin dokter, apakah materinya bisa di-share dokter? Oh iya, nanti saya share. Oke. Mungkin dari audiens ada pertanyaan lain atau bisa raise hand, bertanya langsung dengan Dr. Susila. Saya kira sih kasus-kasus sindroma koroner akut hampir di fasilitas primer sekarang pun udah dilengkapi EKG ya. Yang penting sudah ada EKG, saya harapan sih semua fasilitas primer sudah ada EKG, terus ada obat-obat aspirin, clopidogrel, nitrat, ya, sama EKG. Jadi sebelum kita merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap, jadi diharapkan kita juga sudah memberikan initial management. Jadi saat ketemu di klinik swasta atau di fasilitas pelayanan pertama, itu Anda dianggap sebagai, teman-teman sejawat semuanya dianggap sebagai first medical contact. Jadi 10 menit udah harus berpikir bisa mendiagnosa dan bisa memberikan obat-obat yang inisial sebelum di referral. Jadi terus kita harus berpikir ini kita mau melakukan PCI atau trombolitik. Kalau emang tidak bisa melakukan trombolitik, kalau misalnya di klinik swasta atau di puskesmas yang benar-benar tidak bisa melakukan trombolitik, ya rujuk aja ke center yang terdekat yang bisa melakukan trombolitik. Baik, terima kasih banyak dokter, karena sudah sepertinya tidak ada pertanyaan dan materi yang dibawakan oleh dokter sangat jelas sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Dr. Kumaratini dan juga Dr. Susila atas informasi dan edukasi yang sangat baik ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja oleh kami. Dan di akhir kata kami ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih ya. Izin lip ya. Iya dokter.